Selamat bertemu kembali pemirsa TA TV yang berada di rumah di acara Suara Konstitusi. Bertemu kembali di Pusdiklat UNS Mangkunegaran Langs yang terkait pada hari ini membicarakan tentang isu kewajiban hak bela negara. Oke, kita lanjutkan diskusi kita tadi terkait dengan kira-kira gimana sih dari segi perspektif konstitusinya terkait kewajiban anak bela negara. Saya kira mungkin tentang program yang 45 kabupaten harus mengirim tiap-tiap kabupaten itu 100 warga negaranya untuk mengikuti program bela negara. Kira-kira legal nggak? Ataukah saya mungkin sementara ini belum ada undang-undangnya atau gimana itu Pak Agus? Monggo. Terima kasih. Terima kasih Mas Kuku. Saya mau coba melihat dari aspek ketatanegaraan dari soal bela negara ini. Yang pertama, saya ingin berangkat dari konstitusi. Sebenarnya konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diamandemen 4 kali itu, ada satu pasal yang menyebut tentang betapa pentingnya bela negara itu. Pasal 30 ayat 1 dan 2 itu tegas menyatakan bahwa bela negara itu adalah hak dan kewajiban warga negara. Walaupun dia bukan main organ. Main organnya itu ada di polisi untuk keamanan internal, kemudian untuk keamanan eksternal itu tentara. Sistem bela negaranya itu adalah dengan model kerakyatan semesta. Jadi kalau dibaca secara konstitusional, sebetulnya bela negara itu baik-baik saja dan memang harus ada. Di sebuah negara itu konsep mengenai nasionalisme itu menjadi bagian penting dari bertahannya sebuah negara. Karena kecintaan pada negara itu diukur dari kemampuan rakyatnya membela negaranya. Nah, itu pun sebetulnya cantolan konstitusi itu kemudian diterjemahkan lagi dalam sejarahnya melalui Undang-Undang Nomor 3 2002 tentang Pertahanan Negara. Itu tadi seperti dikatakan Pak pakar politik kita tadi, itu memang ada beberapa tahapan mengenai bela negara. Urutan yang pertama itu modelnya adalah pendidikan kewarganegaraan. Nomor 2-nya adalah bela negara, kemudian menjadi tentara, pengabdian, dan seterusnya. Nah, sebetulnya model yang ingin digagas yang hari-hari ini menjadi polemik di publik soal bela negara dalam bentuk bela negara yang model militeristik itu, sebetulnya kita itu selalu berpikir tentara ya. Yang namanya bela negara itu selalu diidentikan dengan nasionalisme ala tentara. Itu yang tidak tepat. Karena kalau konstitusi bilang membela negara itu tidak harus tentara. Jadi tentara itu memang iya, itu main organ. Main yang tidak organnya itu profesi semua itu bisa melakukan bela negara. Karena kalau kita baca secara tafsir ekstensif ya, di mana pertahanan rakyat semesta itu bisa dimaknai. Yang namanya rakyat semesta itu berarti seluruh komponen bangsa bisa melakukan pertahanan negara. Caranya bagaimana? Bisa dilakukan dalam profesi apapun. Karena ancaman terhadap negara itu kan dua. Pertama, ancaman dari militeristik. Yang kedua, ancaman non-militeristik. Yang militeristik itu yang kita sebut dengan tradisional menurut saya. Yang non-militer itu yang kita sebut dengan modernitas atau non-konvensional. Nah, problem ketahanan sebuah bangsa terhadap ancaman yang paling besar itu justru bukan di militernya, tapi di non-militernya. Apa yang disebut dengan problem konflik antar agama, integritas bangsa, konflik antar suku, ya, korupsi itu bagian lain dari soal itu sebenarnya. Karena itu akan bisa mengoyak struktur kenegaraan kita menjadi lemah dari dalam. Jadi unsur internalnya lebih tinggi. Nah, karena itu saya ingin bilang, kalau pemerintah sekarang ingin membuat program baru bela negara dalam bentuk militeristik itu, cara pikir kita masih lama, cara pikir militeristik. Karena itu menurut saya perlu ada model revitalisasi ya, bahkan refungsionalisasi model baru dalam pertahanan negara, bela negara itu. Salah satunya internalisasi nilai-nilai kejuangan dan kebangsaan itu melalui dunia pendidikan. Itu sudah ada sebetulnya kita lakukan sejak SD sampai perguruan tinggi. Cuma tidak begitu aktual kesannya karena memang tidak indoktrinasi seperti di era Orde Baru yang ada penataran P4, outputnya jelas, penatarnya ada. Sehingga ada kurikulum yang jelas, ada mekanisme yang jelas. Yang sekarang kan tidak begitu jelas ya. Kurikulum itu dibebaskan saja begitu saja, tergantung kreativitas dosen, model-model isu yang dikembangkan juga terserah gitu. Nah, menurut saya kalau
ini ingin diterjemahkan ke dalam konteks yang lebih terkini problemnya, itu adalah melakukan revitalisasi model pendidikan. Saya bukan tidak setuju ya soal ada bela negara dengan model militer. Silakan saja asal kurikulumnya jelas, mekanismenya benar, kemudian akuntabilitasnya jelas, ideologi di balik itu juga jelas ya. Bukan indoktrinasi terhadap seseorang seperti zaman Orde Baru gitu. Saya kira itu, Mas. Oke, terima kasih Pak Dr. Agus Riwanto terkait dengan konsep-konsep yang diajukan oleh Kementerian Pertahanan dengan program bela negara ini. Katanya setiap kabupaten harus mengirimkan 100 pemudanya atau pemudinya untuk mengikuti program bela negara. Tetapi tadi Pak Agus mengatakan tidak sesuai sih sebetulnya, tidak harus dengan militer, bisa jadi dengan pendidikan yang mungkin sekarang sudah dijalankan begitu Pak Agus ya. Oke, terkait dengan model militer atau tidak, mungkin nanti kita tanya ke Pak Handoyo. Mungkin dari kira-kira ini saya ada datang juga di sini ada peneliti dari hukum pemerintahan daerah, ada Ibu Maria Madalina. Kira-kira relevan nggak sih Bu? Padahal terkait anggaran ini kan belum ada gitu loh Bu Amin. Monggo, mungkin Bu Madalina bisa menanggapi tentang terkait dengan program bela negara ini yang begitu mungkin 10 tahun harus menghasilkan 100 juta panji-panji pembela negara katanya Pak Riyaimi Satria Kudu. Monggo Bu. Terima kasih, selamat bertemu kembali di Suara Konstitusi. Ya, terkait dengan pelaksanaan suatu program, tentu saja kan tidak lepas dari adanya anggaran. Ya, lah terkait dengan bela negara itu kalau sesuai dengan Undang-Undang Pertahanan Negara kan anggarannya itu ada di pemerintah pusat. Itu karena menyangkut nanti pembiayaannya kan adalah dari APBN. Tetapi juga diharapkan juga misalnya ada pembiayaan yang lain misalnya dari APBD kan tentu saja semuanya itu harus dimusyawarahkan, harus dikompromikan. Karena apa? Karena kalau anggaran pertahanan dan keamanan negara di bidang ketahanan itu masuk di APBN, tentu saja di dalam pembahasannya juga harus mengikut sertakan wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR. Kemudian apabila penganggarannya itu disesuaikan dengan APBD, tentu saja kan harus mengikut sertakan juga pemerintah daerah dan DPRD setempat misalnya. Misalnya ini harus 100 orang dari satu daerah harus ikut program bela negara ini. Tentu saja kan harus dianggarkan. Dan menganggarkan itu pun kan juga tidak mudah masuk di dalam APBN atau di dalam APBD. Karena semuanya itu tidak lepas dari anggaran. Karena misalnya saja untuk pendidikan atau juga pelatihan bela negara ini dilakukan misalnya saja selama 1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan, kan tentu saja butuh biaya untuk biaya penyelenggaraannya, ya kan? Dari misalnya saja dari yang tenaga pendidiknya, kemudian dari peserta bela negara itu juga kan semuanya tidak lepas dari anggaran. Nah tentu saja ini harus diakomodasi dan negara itu juga harus kalau memang untuk mewujudkan bela negara ini kan harus menganggarkan berapa rupiah yang harus dikeluarkan untuk menjalankan program ini sesuai dengan kehendak negara dan juga kehendak rakyat seperti itu. Jadi jangan terjadi semacam suatu pertentangan-pertentangan yang ada di dalam negara kita untuk lebih mengedepankan program-program bela negara, balik itu melalui pendidikan. Ya kalau melalui pendidikan kan tadi sudah dikemukakan oleh Pak Gung, Pak Agus itu melalui pendidikan kewarganegaraan. Lah, model yang harus ditentukan di dalam usaha pembelaan negara ini juga ditentukan bagaimana untuk model pendidikan yang nanti berbasis untuk bela negara itu tentu saja tidak lepas dari anggaran. Bisa anggaran itu dari APBN atau bisa dari APBD. Nanti serapan anggarannya bagaimana? Itu yang kami berpendapat begitu supaya apa? Supaya yang melaksanakan juga itu akan enak nanti ya, hasilnya juga bisa dilihat dan bisa dijalankan oleh warga negara. Karena bagaimanapun juga kita itu kan negara demokrasi, tentu saja
Di sini pengikutsertaan rakyat dalam kegiatan kenegaraan itu adalah perlu sekali. Mungkin itu Pak Kuku dari saya. Sementara itu dulu dari Ibu Maria Madalina terkait dengan anggaran, ya, anggarannya kayaknya belum ada koordinasi nih antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan ada program 100 warga negara di daerah-daerah yang harus mengikuti program bela negara. Pak Handoyo, kembali ke Pak Handoyo lagi. Terkait tadi pendapat Pak Agus ini, Pak. Bapak kira-kira bagaimana Pak dari kira-kira relevan nggak sih? Apakah yang dikemukakan oleh Pak Riamizat Trikudu tadi yang mengatakan bahwa model bela negara itu harus mengajukan dari tiap-tiap daerah itu 100 orang di daerah mengikuti program bela negara di misalnya di kemiliteran atau bagaimana? Kira-kira sesuai Pak dengan konteks kekinian Pak menurut Pak Handoyo? Kalau saya semuanya itu harus melalui prosedur. Jadi saya berpendapat lebih baik ada rancangan undang-undang tentang implementasi bela negara. Undang-undangnya belum cukup berarti Pak, yang Undang-Undang 32 2002. Nah, kemudian setelah disetujui itu juga ada komponen masing-masing dari daerah itu termuat di situ. Nanti kan DPR-nya yang menawar apa sesuai, apa perlu dikurangi. Kemudian kalau menyangkut daerah itu juga DPRD perlu dilibatkan. Nanti kalau undang-undang itu sudah disahkan, perlu sosialisasi lebih dulu, kira-kira 3-5 tahun. Jadi undang-undangnya sudah ada, tapi pelaksanaannya tidak seperti itu. Misalnya kita dulu mengundangkan undang-undang tentang pemerintahan di daerah. Itu seharusnya tidak tahun 99. Nah, karena tahun 99 lalu terkejut. Jadi proses perundang-undangan itu juga perlu waktu. Ini yang kurang diperhatikan, apalagi kalau ada ketentuan kalau tidak setuju lebih baik keluar dari NKRI. Nah, hal seperti itu mestinya dimasukkan dalam ketentuan pidana. Setuju apa tidak? Kalau DPR tidak setuju ya jangan dicantumkan, seperti itu. Berarti undang-undang sekarang belum cukup Pak Handoyo? Saya kira kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 itu mengenai bela negara tadi belum disinggung, bahkan nama Ratih pun tidak ada. Itu perlu undang-undang khusus. Dan saya tahu ketika Pak SBY menjabat itu ada 2 kali rancangan undang-undang itu. SBY periode pertama, SBY periode kedua namanya Cadangan Tentara Nasional Indonesia. Itu ditolak atau tidak diagendakan oleh DPR sehingga belum menjadi ketentuan. Ini dulu saya kira legislatif itu penting saya kira. Baru kemudian implementasi. Begitu ya. Terkait tadi katanya undang-undangnya belum cukup, kemudian ada program bela negara. Ini saya sebelum ke Pak Agung, saya kembali ke Pak Agus ini terkait dengan konstitusi. Berarti ini bisa ada dugaan pelanggaran hukum Pak? Ada program 100 orang dari daerah mengikuti program bela negara di misalnya di kemiliteran atau di apa, tetapi undang-undangnya belum ada. Bagaimana Pak Agus menyikapinya? Jadi begini, kalau membaca Undang-Undang 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara itu, memang secara eksplisit ya, detail itu belum menyebut tentang prosedur dan mekanismenya. Tapi ada menyebut tentang bentuk-bentuk ya bela negara. Salah satunya wajib militer ya, dengan dasar-dasar militer wajib. Itu nomor 3 ya. Yang pertama kan keluarga negara, yang kedua bela negara ya. Nah, menurut saya begini, kita tidak perlu membuat undang-undang baru ya, cukup merevisi undang-undang ini saja supaya dimasukkan klausul-klausul penting mengenai persoalan ini. Karena begini, kalau kita membuat undang-undang, kita butuh waktu yang sangat lama. Apalagi kalau tadi diskusi soal bagaimana keterlibatan pemerintah daerah. Kalau kita baca dari konsep otonomi daerah, persoalan pertahanan negara itu kan persoalan pusat ya, bukan persoalan daerah. Jadi sebetulnya tidak perlu dilibatkan pemerintah daerah itu. Karena memang di otonomi daerah itu 5 hal yang menjadi persoalan pusat itu salah satunya adalah soal keamanan negara. Ini bukan wilayah daerah. Dan kalau nanti pada soal penganggaran dan yang melibatkan pemerintah daerah, itu membebani pemerintah daerah lagi. Kalau ini program ini ingin seragam bukan hanya dalam anggaran, tapi juga dalam program, juga dalam kesediaan semua orang untuk rela, maka modelnya harus model berpusat ya. Karena itu menurut saya
cantolan mengenai undang-undang otonomi daerah itu harus dijadikan sebagai patokan utama, karena ini harus terkait dengan itu. Dan itu tidak menyebutkan persoalan ini ada di undang-undang otonomi daerah atau pemerintah daerah. Nah, karena itu kita cukup membuat revisi undang-undang ini. Kalau ini dipaksa untuk tidak bisa dilakukan karena suatu hal, bisa saja segera Presiden membuat perpres baru ya, yang terkait dengan persoalan teknis supaya segera bisa diimplementasikan. Karena jangan-jangan dalam waktu dekat ini sudah ancang-ancam Menteri Pertahanan itu menghadirkan sekian ribu orang untuk dilatih, tapi dasar hukumnya nggak ada. Ini harus segera dicari jalan keluarnya. Nah, jalan keluarnya saya kira seperti itu. Persoalan di kemudian nanti ada persoalan kita pikirkan lebih lanjut, tapi programnya berjalan dulu gitu. Ya, oke. Terkait dengan program modelnya bagaimana, anggarannya bagaimana, masih belum jelas Pak Agus ya. Mungkin bisa diterbitkan peraturan-peraturan pelaksananya tentang dari bela negara ini. Oke, pemirsa TA TV yang di rumah, di sini saya juga memberikan kesempatan nanti ya, ada beberapa mahasiswa yang sudah panas ini ingin menanyakan sesuatu kepada narasumber. Tetapi kita tunggu ya, kita tahan dulu, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.